Kita tepatnya berada pada tanggal 19 Syawal. Itu artinya kurang lebih 19 ataupun 18 hari Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan itu, bulan yang penuh keberkahan itu telah berlalu daripada kita. Pertanyaannya, apakah sampai saat ini dan 11 bulan ke depan kita masih bisa menjaga nilai-nilai Ramadan? Apakah sholat 5 waktu berjamaah yang kita lakukan di bulan Ramadan masih bisa kita jaga? Apakah sholat malam, sholat witir yang hanya 3 rakaat atau bahkan 1 rakaat masih kita jaga? Apakah lembaran-lembaran Al-Quran yang selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan senantiasa menemani hari-hari kita sampai detik ini, apakah masih menemani kita? Maka hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa puasa kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, seluruh ibadah kita, sholat kita, zakat, tadarus kita, semuanya adalah bermuara pada takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Tujuannya adalah agar kita semuanya bertakwa. Lantas pertanyaannya, apa makna takwa itu? Mengutip percakapan indah antara 2 sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa makna takwa itu?" Ubay yang ditanya lantas berbalik tanya, "Ya Umar, pernahkah engkau berjalan pada suatu jalan yang gelap dan penuh dengan duri?" Lantas Umar pun menjawab, "Ya, pernah." Ubay mengatakan kembali, "Apa yang kau lakukan wahai Umar?" "Tentu aku akan berhati-hati," kata Umar. Maka Ubay mengatakan, "Fadzalika taqwa." Maka itulah takwa. Lantas takwa, makna singkatnya ialah hati-hati. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita harus menjadi orang Islam yang hati-hati. Kenapa kita berhati-hati? Karena Allah senantiasa melihat dan mengawasi kita. Kenapa kita berhati-hati? Karena kita punya tanggungan apa yang akan kita siapkan untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena kita punya PR untuk mempertahankan ketakwaan itu, ketaatan itu dalam makna istiqamah. Hadirin, beribadah itu sulit. Akan tetapi mempertahankan, akan tetapi ibadah istiqomah dalam ibadah jauh lebih sulit. Mengumpulkan pahala juga berat. Akan tetapi menjaga, melestarikan pahala yang telah kita kumpulkan jauh lebih berat. Maka tugas kita bukan hanya sekedar beribadah. Tugas kita ialah istiqomah dalam ibadah itu. Tugas kita bukan hanya mengumpulkan pahala. Tugas kita ialah merawat, menjaga, dan juga melestarikan pahala yang telah kita kumpulkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, ibadah-ibadah yang kemarin telah kita lakukan di bulan Ramadan penuh, maka harus menjadi kebiasaan bagi kita. Takwa yang diharapkan dari bulan Ramadan ialah takwa yang kontinu, bukan hanya takwa pada bulan Ramadan saja. Maka tak heran para ulama mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba Allah yang ramadhani. Apa maksudnya? Beribadahlah kepada Allah semata-mata, hanya kepada Allah. Jangan sampai kita beribadah hanya musim tertentu saja. Kita rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Ramadan pergi, ibadah kita pun pergi. Ramadan berlalu, kebaikan kita pun berlalu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, pesan ini penting bagi kita sebagai refleksi untuk kita semuanya, sebagai muhasabah, bahwasanya ibadah jangan sampai kita hanya beribadah di bulan-bulan tertentu saja. Maka para sahabat, suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi,
Berikanlah aku satu pernyataan, satu ungkapan, satu kalimat yang apabila telah engkau ucapkan kalimat itu, maka aku tidak akan menanyakan kembali kepadamu. Lantas Nabi menjawab, kalimat ini, perkataan ini ialah perkataan yang terpenting dalam Islam. Qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah. Maka tak cukup dengan iman, tak cukup dengan iman. Iman harus dibarengi dengan istiqomah dalam keimanan itu. Harapan kita ialah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau seandainya orang yang sedang berolahraga ada istilah namanya rest day, istirahat untuk mereka free badannya, mereka free tubuhnya. Apakah ada istilah itu dalam beribadah? Ketahuilah tidak ada. Maka harapan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita wafat dalam keadaan kita sedang beribadah. Kita sering melihat di sosial media ada yang sedang membaca Al-Quran, kemudian Allah ambil nyawanya. Ada yang sedang dalam sujudnya, Allah ambil nyawanya. Ada yang sedang berhaji, umroh, Allah ambil nyawanya. Ketahuilah itu tidak dilakukan hanya satu kali, melainkan ia lakukan terus istiqomah. Matan nas ya'ishuhum, seseorang mati sebagaimana hidupnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka orang yang istiqomah akan senantiasa langgeng dalam kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan, kalau kita ingin mengukur apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah, apakah Ramadan kita yang kemarin makbul di sisi Allah, maka kita harus lihat setelahnya. Kalau kita mengikuti setelah Ramadan amalan setelahnya, maka Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ganjaran suatu amalan ialah amalan setelahnya. Maka barang siapa yang melakukan amalan kemudian diikuti oleh amalan setelahnya, maka amalan setelahnya itu ialah bukti bahwasanya amalan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran Nabi mengingatkan pada kita, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah ialah yang dilakukan secara kontinu walaupun itu hanya sedikit. Ramadan telah berlalu. Mungkin kuantitas ibadah kita pun tidak sebanyak di bulan Ramadan, melainkan yang terpenting ialah kita menjaga amalan itu. Ya, puasa telah berlalu, puasa Ramadan yang wajib itu telah berlalu, akan tetapi masih ada puasa sunnah setelahnya. Sekarang kita berada di bulan Syawal, tanggal 19. Nabi bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Dia seolah-olah puasa selama 1 tahun. Maka khatib mengingatkan kepada kita semua jamaah, barang siapa yang belum menunaikan ibadah puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, yuk mari kita berpuasa sunnah 6 hari bulan Syawal, masih ada waktunya. Sholat tarawih, ya sholat tarawih sudah tidak ada. Nanti kita akan bertemu dengan sholat tarawih di bulan Ramadan setelahnya, kalau Allah menghendaki. Akan tetapi masih ada sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sholat malam, sholat tahajud, ganjarannya adalah Allah akan memberikan untuknya maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Maka orang yang istiqomah tidak hanya cukup di situ. Allah masih mengingatkan dalam Quran surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang senantiasa berkata rabbunallah, Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang istiqamah bahwasanya Allah berikan surga sebagaimana Allah telah janjikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana caranya agar kita beristiqomah, agar kita bisa istiqomah, terlebih di bulan selain bulan Ramadan? Kalaulah bulan Ramadan kita istiqomah, kita rajin ibadah karena kita tahu pahala-pahalanya. Lantas bagaimana di luar bulan Ramadan? Maka kurang lebih ada 5 cara agar kita bisa istiqomah. Yang pertama,
tambahkan ilmunya. Seseorang akan semangat beramal kalau tahu ilmunya. Seseorang akan bahagia ketika punya ilmunya. Nabi mengingatkan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, hendaklah berilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, hendaknya berilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa ingin bahagia di kedua-duanya, maka hendaknya dia berilmu. Maka tingkatkan keilmuan kita, terus ikuti majelis ilmu, tambah ilmu kita. Yang kedua, cari lingkungan baik yang mendukung, karena lingkungan itulah yang akan mendukung kita agar kita bisa semangat untuk beribadah, semangat untuk istiqamah, semangat untuk menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Mulai sekarang kita harus memilih lingkungan kita, memilih teman kita. Terlebih di media sosial, kita harus bisa memilih siapa yang kita ikuti di media sosial. Jangan sembarangan, karena ketika kita mengikuti yang baik-baik, pastinya menjadi semangat untuk kita untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga, sibukkan diri kita dengan ketaatan, maka pelan-pelan kita akan meninggalkan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam diri kita Allah berikan dua sisi. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada fujur, ada takwa. Ada sikap untuk berbuat jahat, fujur. Ada sikap untuk berbuat baik, takwa. Qad aflaha man zakkaha. Bahagialah mereka yang telah yang mensucikan ataupun yang lebih mengutamakan takwanya ketimbang fujurnya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang mengutamakan fujurnya dalam dirinya. Maka kita utamakan takwa yang ada dalam diri kita, kita perbanyak ketakwaan itu. Kemudian yang keempat, pastikan tujuan kita, luruskan niat kita. Jamaah rahimakumullah, tujuan kita tidak lain tidak bukan ialah akhirat, kehidupan yang lebih abadi. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Maka jangan sampai tujuan itu ternoda oleh hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, perbanyak doa kepada Allah. Doa yang dapat kita ucapkan setiap hari, antara lain Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ataupun doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama bermuhasabah diri, kita sama-sama merefleksi diri kita agar jangan sampai Ramadan kemarin berlalu begitu saja. Kita maksimalkan 11 bulan ke depan. Kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.